Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi kakak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kak Endang berharap luar biasa ya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Nah adik-adik, hari ini kakak-kakak di sini mau mengajak adik-adik di rumah untuk beribadah seperti hari Minggu biasanya ya. Sudah siap, sudah ganteng, sudah cantik semuanya ya. Sudah mandi, sudah pakai baju yang bagus. Nah karena kita akan menghadap ke Tuhan untuk memuji, memuliakan, menyanyi, beribadah bersama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Mars PA. Mari semuanya berdiri. Sikap sempurna Mars PA. Diberikan Tuhanku
lipat tangan, tutup mata. Kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk pagi ini yang sangat indah. Kami bersuka cita Tuhan Yesus di pagi ini menyambut Engkau. Bapa di surga, sebentar kami anak-anak-Mu akan melakukan ibadah. Hadirlah tengah-tengah kami ya Bapa. Tuntun kami anak-anak-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah nanti. Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa. Dan kami naikkan dalam nama Putra Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup kami. Amin. Iya, puji Tuhan adik-adik. Sekarang Kak Ona yang mengajak adik-adik, kita akan bersama-sama membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 33, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kak Ona ulangi ya, Mazmur 33, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kita akan membaca Mazmur bergantian seperti kita biasanya membaca Mazmur ya adik-adik. Mazmur 33 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Sebab firman Tuhan itu benar. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Demikianlah Mazmur Pujian. Nah, untuk lagu selanjutnya, adik-adik sudah membawa apa nih dari Tuhan kira-kira? Oh, ada yang sudah bisa menyanyi kak, memainkan musik, wah hebat sekali. Pagi ini Kak Enda mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan lagi. Judulnya apa ini Kak? Apa yang perlu kubawa? Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang waktunya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini berkat Tuhan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika di tengah sukacita kami akan belajar, merenungkan dan membaca sebagai pada firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui bacaan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini diambil dari 2 Korintus, ya. Kita lihat dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6
ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Sudah dibuka semua? Dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keraran hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karunia kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi Kak Ocis mau menyapa buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, mungkin yang hari ini bisa bergabung bersama, ada adik Echa, ada adik Jocelyn, ada adik Tasya, atau adik Jojo, ada juga adik Eiti, ada adik Hans. Nah, juga ada kakak-kakaknya yang di kelas kecil, itu ada kakak Oi, ada kakak Leon, kakak Darren, kak Samuel, kakak Evan, kakak Christian, dan kakak Ronald, serta ada kak Axel dan juga kak Alvin yang lagi nonton di rumah acara kita, yaitu dalam acara ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabarnya nih? Sudah lama kita tidak pernah bertemu, tetapi kita selalu bertemu dalam virtual seperti ini. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah pasti adik-adik pernah berbagi, pernah membagikan sesuatu yang adik-adik miliki kepada teman, kepada saudara, atau kepada siapa saja. Nah, sekarang Kak Ocis kalau mau boleh bertanya buat adik-adik, apa sih yang membuat adik-adik mau berbagi dengan teman-teman? Nah, mungkin jawabannya ada yang mengatakan, misalnya aku mau berbagi karena aku punya lebih. Aku mau berbagi karena aku disuruh mama, misalnya gitu. Atau ada juga yang punya jawaban seperti ini, aku mau berbagi karena ya itulah, karena yang lainnya berbagi, jadi aku harus ikut-ikut berbagi, gitu ya. Nah, dari jawaban itu kita bisa lihat bahwa apa ya yang membuat adik-adik mau berbagi dengan teman-teman. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang Kak Ocis mau tanya lagi, siapa yang selama adik-adik mulai dari kecil sampai besar selalu merasakan berkat Tuhan? Nah, pasti semuanya merasakan begitu banyak berkat Tuhan dalam setiap kehidupan adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik juga harus merasa bahwa dalam kehidupan adik-adik, kondisi apapun, keadaan apapun, berkat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Oleh karena itu, bacaan kita hari ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus memberikan motivasi kepada jemaat di Korintus untuk mereka boleh berbagi dengan jemaat yang ada di Yerusalem. Kenapa? Karena Paulus mengatakan bahwa begitu banyak berkat Tuhan
yang dirasakan oleh jemaat di Korintus yang boleh dibagikan kepada orang lain, kepada sesamanya. Nah, lalu mengapa Rasul Paulus mengajarkan untuk selalu berbagi? Kenapa sih kita harus berbagi? Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berbagi bukan karena kita terpaksa, bukan karena kita disuruh, bukan karena Rasul Paulus menyuruh kemudian kita harus berbagi. Tetapi ketika kita mau berbagi, kita mengetahui, kita tahu bahwa kita itu selalu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau adik-adik merasa bahwa aku punya sesuatu nih, aku mau bagikan kepada temanku, aku mau bersharing, atau aku mau memberikan apa yang aku punya kepada temanku. Nah, adik-adik itu karena adik-adik lakukan bukan karena adik-adik terpaksa, karena adik-adik dengan tulus hati, tanpa terpaksa, tanpa tekanan, tanpa disuruh oleh siapapun, adik-adik mau berbagi kepada teman-teman dan saudara-saudara dimanapun berada. Oleh karena itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita, untuk kita bisa berbagi. Kenapa kita berbagi? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi dan berbagi kepada kita semua. Seringkali Kak Ucis atau kakak-kakak lain-lainnya, atau mungkin adik-adik yang ada di rumah berpikir bahwa saya mau berbagi dari kelebihan saya. Saya mau berbagi kalau saya punya lebih. Nah, di sini Kak Ucis mau menjelaskan bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa berbagi itu sebagai ungkapan syukur hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu, bukan karena adik-adik terpaksa, bukan karena adik-adik disuruh oleh orang tua. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berbagi dengan sesama. Nah, kalau boleh Kak Ucis kasih tahu bahwa di bulan Juni ini GPIB menetapkan sebagai bulan pelayanan dan kesaksian, atau yang disingkat PLKS. Oleh karena itu di bulan Juni ini kita diajarkan bagaimana kita peduli dengan sesama kita, bagaimana kita juga peduli dengan jemaat-jemaat yang lain yang ada di pos-pos PLKS yang tempatnya mungkin tidak terjangkau dengan mudah oleh adik-adik. Oleh karena itu, GPIB menyarankan kepada kita di bulan PLKS ini untuk kita saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kepedulian itu kita mau bagikan, itu merupakan keputusan pribadi dari adik-adik, dari Kak Ucis, dari kakak-kakak lain yang lainnya, bahwa ketika kita mau berbagi, itu karena kita sudah merasakan bahwa Tuhan terlebih dahulu nih, Tuhan sudah begitu sayang sama Kak Ucis, Tuhan begitu sayang sama kakak-kakak yang lainnya, Tuhan begitu sayang dengan adik-adik semuanya, sehingga kita semua juga mau berbagi kepada yang lainnya tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tekanan atau disuruh oleh siapapun. Tetapi karena kita mengakui bahwa Tuhan terlebih dulu mengasihi aku, sehingga aku harus mengasihi sesamaku dengan sukacita. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbagi atau peduli itu dilakukan sebagai ungkapan syukur hati kita kepada Tuhan, bukan karena kita didorong oleh orang lain, tetapi kita bersyukur dengan berbagi. Bagaimana kita mau menaikkan ungkapan syukur kita? Nah, kita biasanya nih sudah diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, sudah diberikan kesehatan selama masa pandemi ini, kita sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melewati masa-masa pandemi ini sampai hari ini. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui nyanyian kita, melalui puji-pujian, ikut dalam setiap ibadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan memberikan ungkapan syukur hati kita, persembahan kita kepada Tuhan, persembahan yang terbaik yang kita miliki, yang kita berikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi dan menyayangi kita. Nah, adik-adik yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar bahwa berbagi itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Berbagi bukan hanya dalam bentuk materi atau uang atau barang,
Tetapi berbagi bisa juga dalam bentuk kepedulian kepada teman-teman. Nah, sekarang Kak Otis tanya, apakah selama masa pandemi kita tidak pernah bertemu ini, adik-adik pernah nggak sih bertegur sapa dengan teman-teman sesama di pelayanan anak? Atau mungkin nih Leon bertanya, Kak Alvin bagaimana kabarnya? Atau Leon bertanya, adik Eca bagaimana kabar hari ini? Atau mungkin Ronald, Christian, atau Eti yang mungkin tidak pernah bertemu tetapi masih merindukan satu dengan yang lain. Nah, bentuk dari berbagi itu juga bisa dalam bentuk kepedulian kepada sesama. Hanya sekedar menanyakan kabar, atau mungkin dari kakak-kakak lain juga. Kak Ucis mungkin, wah lama nih gak pernah ketemu Darren sama Axel. Kemana ya mereka berdua ya? Atau mungkin gimana ya kabarnya Jojo sama Jocelyn? Apakah mereka baik-baik saja? Nah, itulah gunanya kita berbagi dengan teman-teman, sehingga kita bisa melihat semuanya. Bagaimana sih kabarnya Hans? Bagaimana kabarnya Samuel? Bagaimana kabarnya Oi? Itu salah satu wujud bagaimana teman-teman bisa berbagi dengan sesama. Oleh karena itu, sekali lagi Kak Otis bilang bahwa berbagi itu sebagai ungkapan syukur dari hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Oleh karena itu, sekali lagi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita berbagi, peduli kepada sesama sebagai wujud ungkapan syukur hati kita kepada Tuhan. Sampai ketemu lagi adik-adik di pelayanan kita yang lainnya. Dan kita berdoa supaya adik-adik semua selalu dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, diberikan kesehatan dan berkat yang tiada hentinya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi siapa yo yang menceritakan firman Tuhan pagi ini? Siapa ya? Siapa ya? Ada di belakang nih. Masih ingat nggak tadi ceritanya tentang apa ya? Enggak? Berbagi. Iya, berbagi. Mau memberikan persembahan. Bukan hanya persembahan, enggak. Apa lagi ya? Bisa memberi waktu ke teman-teman. Iya, tanya kabar. Gimana kabar peduli sesamanya ya? Iya. Tapi saya lakukan secara Tulus, betul, punya hati yang tulus. Tidak, aduh, dia pasti nanti nolong balik. Nah, tidak perlu mengharapkan namanya akhirnya itu ya adik-adik ya. Nah, itu adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus mau berbagi dengan sesamanya. Kak Endang dan kakak-kakak di sini mau mengajak adik-adik di rumah untuk merespon firman dengan menyanyikan lagu apa ini Kak? Aku suka berbagi. Aku suka berbagi pada orang tak punya harga. Aku puji tiap orang di dunia. Dan kami pun layak persembahan syukurnya kembali lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami dan kami rasakan hingga pada saat hari ini. Kami bersyukur bersama dengan kakak-kakak layan dari pelayanan anak GPIP Jemaat Immanuel Probolinggo boleh berjumpa secara virtual dengan anak-anak layan kami yang berada di rumah mereka masing-masing. Kami berterima kasih atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami semua masih diberikan hikmat kebijaksanaan
kemampuan oleh Tuhan untuk kami boleh melakukan segala tugas dan aktivitas kami dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini ketika firman Tuhan juga sudah Tuhan dengarkan bagi kami, yang mengajarkan kepada kami untuk selalu berbagi kepada setiap orang yang ada di sekitar kami, karena Tuhan begitu baik kepada kami, karena Tuhan terlebih dahulu memberkati dan mengasihi kami dan berbagi banyak hal dalam setiap kehidupan kami. Kami merasa bahwa nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan adalah berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh kami nikmati. Ketika dalam keadaan kondisi pandemi saat ini, kami anak-anakmu masih diberikan hikmat dan juga kesehatan daripada Tuhan untuk beraktivitas dengan kekuatan dan kesehatan yang bersumber sepenuhnya hanya daripada-Mu. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami juga berdoa bagi seluruh anak-anak layan dari pelayanan anak PPIB Jemaat Immanuel Probolinggo. Kami berdoa buat Echa, buat Jocelyn, buat Tasya, buat Eti, Jojo, Hans, juga buat Oi, Leon, Darren, Samuel, Eva, juga buat Christian, Ronald, Axel, dan Alvin yang saat ini boleh bersama-sama beribadah di ibadah minggu pelayanan anak secara virtual. Biarlah mereka di tengah kondisi dan keadaan mereka masing-masing di rumah, Tuhan berkati. Jikalau mereka dalam keadaan lemah fisik ataupun sakit, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka sehingga mereka boleh beraktivitas kembali dan boleh melanjutkan segala kehidupannya bersama dengan seluruh keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan melalui keberhasilan mereka dalam kenaikan kelas atau hasil ujian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, itu semua juga berkat yang melimpah bagi Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu, ajarlah kepada kami semua Tuhan, untuk kami boleh menaikkan ungkapan syukur hati kami kepada Tuhan melalui doa, melalui pujian dan persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh kakak-kakak layan yang dengan penuh sukacita mendampingi dan selalu bersama-sama dalam pelayanan ibadah minggu ini Tuhan. Biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat kebijaksanaan. Kami berdoa buat Kak Orpa, kami berdoa buat Kak Endang, kami juga berdoa buat Kak Onam, Kak Fitri, dan Kak Susi dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka masing-masing. Kami juga mengucap syukur untuk pelayanan hari ini bersama dengan Kakak Noel dan juga yang membantu kami untuk pelayanan di organis. Berkati kami semuanya agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala sesuatunya itu. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap pelayanan kami dengan kesungguhan dan ketulusan hati kami kepada-Mu sebagai ungkapan syukur hati kami kepada Tuhan atas setiap berkat yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu yang akan berjalan kami juga memohon Tuhan melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang ada di dalam pelayanan anak ini beserta dengan seluruh kakak layan dalam segala pergumulan sekaligus masalah kehidupan kami mau pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam tangan Tuhan dengan kesungguhan dan ketulusan hati kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik di rumah masih semangat ya? Masih. Nah, sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, hari ini kita mau memberikan Persembahan. Kenapa ya Kak kita perlu memberi persembahan? Ungkapan syukur kita
dikaruniakan Tuhan kepada kita, makanya kita perlu mengucap syukur. Kita akan memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Apa yang berikan. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh karuniakan di dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat rezeki, dan semua berkat-berkat yang Tuhan boleh karuniakan di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri semuanya itu ya Tuhan. Lewat persembahan kami pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa kepadamu. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik di gereja kami. Berkati ya Tuhan majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan syukur kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Tuhan Yesus itu sudah memberikan kita banyak ya Kak ya, berkat, kesehatan juga Kak. Wah, sudah terlalu banyak yang Tuhan berikan pada kita. Kasih-Nya itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Nah, di rumah, sebagai penutup Kak Enda mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan lagi. Judulnya apa nih Kak? Bapa di Sorga mengasihi. Terima kasih Kau hadir dengan anak kami ya Bapak dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di hari ini ya Bapak. Bapak, kami anak-anakmu yang saat ini berada di rumah Tuhan Yesus, jaga kami selalu ya Bapak, jaga adik-adik kami selalu dalam lindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tak akan pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang mungkin saat ini tidak dapat ikut dalam ibadah ini ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka yang mungkin dalam kelemahan tubuh ya Bapak, hingga minggu depan bisa mengikuti ibadah seperti sedia kala. Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami ya Bapak. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna.
kami alaskan dalam nama Putra Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Amin. Nah, adik-adik tidak perlu sedih ya.